ini saya Selamat siang, akan Pak. melakukan ada gambar pin. Mohon maaf sebelumnya karena ini RPP saya, ini RPP daring, jadi saya perlakukan teman-teman sebentar seperti siswa kelas 6. Jadi dimohon kepada kita semua, mohon maaf sekali lagi karena saya perlakukan teman-teman ini sebentar sebagai siswa saya yang berada di kelas 6. Ya, baik. Anak-anak, selamat siang semuanya. Selamat siang, Pak. Teman-teman, selamat siang semuanya. Selamat siang, Pak. Saya mau mengecek kehadiran. Siang, Pak Guru. Saya mau mengecek kehadiran kita semua. Kalau saya lihat pada Zoom ini dari Agus, Vero, Meti, Martin, Siti, Alfris, Berto, Paul, Elfrida, Sofia, Elizabeth semuanya sudah hadir. Terima kasih atas kehadiran anak-anak karena memang sungguh luar biasa anak-anak bahwa pembelajaran itu sangat penting dan kita dimohon supaya selalu mengikuti kegiatan rangkaian kegiatan di sekolah. Baik anak-anak, memulai kegiatan kita pada siang hari ini, salah satu di antara kita untuk memimpin kita doa pembukaan. Untuk itu saya persilakan kepada Pak Tinus untuk memimpin kita semua dalam doa. Pak Tinus? Tinus? Ya, pimpin kita dalam doa dulu, Tinus. Oke, terima kasih Pak Guru atas waktu dan kesempatan-Nya. Baik teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan belajar kita pada hari ini, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita membukanya dengan berdoa. Mari kita berdoa. Puji syukur kami naikkan kehadiran hari ini Tuhan. Dongeng ya. Karena Tuhan sudah memimpin dan menyertai kami dari pagi hingga pada siang hari. Siang hari ini ya Tuhan, kami akan melaksanakan kegiatan belajar kami. Hingga apapun yang kami pelajari sebentar ya Tuhan, boleh sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa dalam surga, tuntun terus mencapai kami sepanjang hari ini, agar kami boleh melaksanakan kegiatan ini dengan baik. Bapa di surga, ini doa dan harapan kami hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih Tinus telah mengantarkan kita semua untuk menjalankan aktivitas kita pada hari ini. Karena dengan berdoa kita bisa menjalankan segala sesuatu. Baik anak-anak, memulai kegiatan kita pada hari ini, kita dimohon untuk berdiri, aktifkan mikrofonnya, kita semua berdiri untuk menyanyikan lagu nasional yaitu Garuda Pancasila. Kita dimohon untuk berdiri ya anak-anak. Semangat, harus semangat anak-anak, semangat. Siapa? Silakan berdiri, Siti, berdiri. Oke, aktifkan mikrofonnya. Eli Sofia, aktifkan mikrofonnya. Dari dongeng yang kalian dengar tadi anak-anak, ada LKPD yang Ibu siapkan yang harus kalian Ibu Elfrida, tolong mic-nya dimatikan. Jadi LKPD ini Paul, coba Paul, dipimpin oleh Paul untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Baik teman-teman, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila,
Akulah pendukung. Materi kita pada siang hari ini, kita kembali kepada tema 1 tentang selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku, dengan pembelajaran yang ke-6. Pembelajaran 1, 2, 3, 4, 5 anak-anak sudah jalankan sebelumnya, dan hari ini kita fokus kepada pembelajaran yang ke-6. Baik anak-anak, saya share screen dulu. Ya, izin Pak Moderator dan Pak Eval, teman kita yang tampil, sebelum agar kegiatan kita lebih lancar, sebaiknya dokumen angkat yang teman-teman gunakan untuk tampil itu bisa dikirimkan ke grup. Ya, terima kasih. Silakan dilanjutkan. Sudah Bapak, saya punya sudah kirim ke grup yang di kelas 6 tadi itu Bapak. Oke anak-anak sekalian, apakah sudah ada tampilan di layar anak-anak? Halo? Belum, Pak. Belum? Iya. Lagi proses. Lagi proses? Iya, sudah, Pak. Sudah, Pak. Silakan. Saya ulangi sekali lagi bahwa tema kita hari ini adalah selamatkan makhluk hidup dengan subtema sahabatku. Anak-anak sekalian, kita dimohon untuk dengan mengambil sikap yang pantas dan menyimak baik-baik, karena ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, sebentar anak-anak, saya sudah bagikan melalui WA group sebelumnya, bahwa sebentar anak-anak setelah membaca teks itu kalian menemukan ide pokok masing-masing paragraf yang dibaca dengan benar. Setelah sebentar kalian menemukan ide pokok itu, kalian itu akan menyajikan kesimpulan dari suatu teks dengan menggunakan kosakata baku yang baik. Dan yang ketiga, saya sebentar itu akan men-sharekan link YouTube, dan kalian diminta untuk menelusuri link tersebut untuk menganalisis penerapan nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari terkait merawat kebun atau taman sekolah. Yang keempat anak-anak, tujuan pembelajaran kita ini adalah kalian sebentar diminta untuk merancang rencana penerapan nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari terkait merawat kebun atau taman sekolah. Bagaimana anak-anak, siap untuk menjalankan aktivitas hari ini? Siap? Siap, Pak. Oke. Siap, Pak. Terima kasih banyak. Harus semangat seperti Siap, itu Pak, supaya siap. kita bisa menerima pembelajaran, karena ini tujuan kita hari ini. Baik anak-anak, saya mau memberikan gambaran sedikit bahwa tujuan walaupun kegiatan kita lewat daring ini, tapi saya minta keseriusan dari anak-anak agar nantinya pembelajaran kita ini bermakna. Ya anak-anak ya? Ya, Pak. Ya, Pak. Anak-anak sekalian, yang pertama ini saya akan membagikan seluruh LKPD. Dari LKPD, bahan bacaan, terus media dan materi. Nanti anak-anak lihat di grup sekarang. Coba perhatikan di grup WhatsApp anak-anak. Sudah? Berto sudah? Sofia sudah? Sudah, Pak. Vero? Sudah Pak, sudah Pak. Oke, Betty. Sudah, Pak. Baik, terima kasih. Sudah, Pak. Apakah masih ada kendala dalam mendownload file? Tidak ada kendala? Tidak ada, Pak. Oh, tidak ada. Baik anak-anak, terima kasih banyak. Ternyata kalian sungguh luar biasa. Baik anak-anak sekalian, coba kita perhatikan ini. Lihat, tumbuhan merupakan sumber kehidupan bagi manusia. Ada berbagai jenis tumbuhan yang memberikan sumber energi dan dapat menjaga kesehatan manusia. Dengan sumber energi dari tumbuhan, kamu dapat melakukan aktivitas setiap hari. Seperti kita sekarang ini, kita bisa duduk santai di sini, itu karena semua ada sumber energi yang sudah kita dapatkan. Ini juga kita lihat ada bahan makanan. Sudahkah kalian sarapan tadi pagi? Sudah? Sudah, Bapak. Martin, sudah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Karena
karena sarapan itu sangat penting untuk kita supaya kita bisa melakukan aktivitas kita waktu ini. Baik, anak-anak, sebentar saya akan membagikan LK. Tapi sebelum kalian mengerjakan LK, kalian diminta untuk membaca bacaan itu. Saya sudah bagikan di WA tadi. Nanti kalian membaca ini. Setelah kalian membaca tentang tubuhan sumber karbohidrat, protein, dan vitamin, kalian bisa menemukan ide pokok. Anak-anak sudah pelajari apa arti dari ide pokok itu pembelajaran dari kelas 4, kelas 5, kelas 6. Untuk diingatkan supaya bagaimana nanti untuk melihat bagaimana nanti mencari ide pokok pada suatu paragraf. Bagaimana anak-anak? Sudah masih ingat tuh anak-anak bagaimana cara menentukan ide pokok? Masih ingat? Masih ingat. Kelas 4 Masih, sudah, Pak. kelas 5. Oke, terima kasih Meti, masih ingat. Baik anak-anak, ini nanti ini ada pada LKPD. Tujuannya paragraf 1 kalian bisa menemukan ide pokok. Terus kedua, paragraf kedua juga demikian, paragraf ketiga juga demikian. Nah, anak-anak sekalian, setelah kalian menemukan ide pokok ini sebentar, kalian itu akan membuat kesimpulan. Dari kesimpulan ini kalian sajikan juga dalam LKPD. Itu bagaimana cara membuat kesimpulan nanti akan saya sebutkan. Dan itu sudah dipelajari sebelumnya bagaimana penarikan kesimpulan setelah kita menemukan ide pokok. Itu ya anak-anak ya. Ya, setelah sebentar itu anak-anak, kalian lihat itu. Ini yang saya maksud ya anak-anak. Kalian telusuri link ini. Kalian telusuri link ini. Setelah kalian telusuri link ini sebentar, kalian itu bisa menganalisis video. Dari membuat analisis, kalian itu memberikan buat contoh. Itu penerapan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia terkait dengan merawat kebun atau taman sekolah. Itu mengenai penerapan sila keadilan sosial atau sila-sila Pancasila. Anak-anak masih ingat tidak sila-sila Pancasila ini? Halo anak-anak. Masih, Pak. Masih. Masih, Pak. Oh, masih ingat. Coba Siti. Sila pertama itu Siti apa itu Siti? Sila pertama. Ketuhanan yang Maha Esa, Pak. Ketuhanan yang Maha Esa. Mantap. Sofia? Sofia aktifkan Ya. Iya, coba. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, Pak. Oh, manusia yang adil dan beradab. Coba Miti yang kelima itu apa Miti? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Pak. Kita lemparkan kepada Tinus. Tinus, bagaimana sila yang ketiga, Tinus? Persatuan Indonesia. Baik, terima kasih anak-anak. Luar biasa. Masih ada yang lupa anak-anak, sila yang keberapa? 4, Pak. Oh, ternyata Keempat, kalian Pak. masih punya konsentrasi. Ya, apa yang keempat? Kerakyatan yang Dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Baik, terima kasih. Jadi anak-anak, sekarang saya berikan kesempatan untuk anak-anak sekalian untuk menemukan ide pokok dalam suatu paragraf. Saya tidak perlu jelaskan atau kalian itu perlu ingat kembali menyangkut bagaimana penentuan dalam menentukan ide pokok. Ada juga saya memberikan materi tentang bagaimana melihat atau menemukan ide pokok. Ada pada materi ajar yang saya sudah share. Jadi anak-anak, inilah kurikulum sekarang. Kalian itu bagaimana menentukan, karena akhir pelajaran kita akan membuat kesimpulan. Ya anak-anak ya. Sekarang coba kalian mengerjakan LKPD. Saya untuk membaca dulu sebelum mengerjakan LKPD, kalian baca dulu. Saya beri kesempatan 2 menit. 2 menit untuk membaca. Silakan anak-anak. Iya, Pak. Tinus baca ya, serius Tinus. Berto. Jangan tolek kiri. Iya, Pak, tolek siap, Pak. kanan. Iya, Pak. Ya, baik. Mantap. Santai saja kita kerja ini. Jangan terlalu serius ya anak-anak ya. Paul, bagaimana Paul? Bisa? Siapa? Oke, mantap. Ya, baik anak-anak. Karena sudah waktu yang saya berikan itu 5 menit, maka sekarang
kita diminta untuk berdiskusi sedikit ya sebelum kita mengerjakan LKPD yang kedua. Untuk berdiskusi bagaimana pengalaman anak-anak dalam merawat tumbuhan. Ya, saya berikan kesempatan untuk anak-anak untuk mengangkat tangan. Bagaimana pengalaman dari anak-anak dalam merawat tanaman? Miti? Paulus? Iya, Pak. Ya, coba mungkin bisa memberikan pengalaman kepada kami semua bagaimana merawat tanaman. Siram, Pak. Oh, disiram. Yang lain lagi? Coba, Vero. Saya, Pak. Oh, Siti. Ayo, Siti. Oke. Saya kalau pagi menyiram tanaman dan sore juga, Pak. Terus diberi pupuk. Oke, mantap. Bagaimana yang lain? Ada yang mau menambahkan? Rusak tanaman yang sudah tumbuh, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Terima kasih, Paul. Teman-teman lain tadi, Siti, ada Vero, Meti, dan teman lain juga semuanya itu pengalaman dari mereka bagaimana merawat tanaman. Ya baik, anak-anak sekalian, coba sekarang telusuri video yang saya sudah bagikan linknya. Ya anak-anak, bisa tuh? Bisa? Halo anak-anak? Bisa? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Sudah lihat videonya? Belum, Pak. Belum? Belum, Pak. Ya, bagaimana Berto sudah? Belum, Pak. Ya, Pak. Ini nanti LKPD ya, setelah kalian menelusuri video, ini LKPD yang kalian nanti isi. Itu. Penerapan sila Pancasila itu pun sudah dijelaskan pada pembelajaran sebelumnya. Bagaimana semakna dari simbol rantai, padi dan kapas, pohon beringin. Itu sudah itu pada pembelajaran 4 dan pembelajaran 5. Masih ingat tuh anak-anak? Masih, Pak. Masih, Pak. Ya baik. Bagaimana sudah? Silakan Belum. kalau yang sudah menelusuri link tersebut, silakan lakukan pengerjaannya di LKPD supaya nanti hasil kerja kalian itu difoto. Kalau ada yang sudah bisa mengetik, bisa langsung mengetik. Itu jadi saya beri kesempatan untuk teman-teman, untuk anak-anak, baik hasilnya itu sebentar dalam bentuk gambar, bisa juga langsung ketik dan di-share ke Pak Guru ya. Oke. Iya, Pak Guru. Bagaimana sudah? Sudah, Pak. Baik. Paul sudah? Berto? Sudah, Pak. Siti? Sudah, Pak. Vero? Sudah, Pak. Tinus? Alfred? Sudah atau belum Alfred ini? Dari tadi ini Sudah, Pak. bersuara Alfred. Sudah, Pak. Oke, harus Alfred. Iya, Martin. Oke, baik, sudah semua anak-anak? Sudah, Pak. Bapak. Ya, itu ya. Nanti sebentar setelah ini kalian akan mengirimkan itu. Tapi sebelum kalian kirim ini anak-anak, saya akan memberikan lagi soal evaluasi. Ini evaluasi akhir dari pembelajaran kita hari ini. Itu rangkuman secara keseluruhannya. Ada 2 nomor saja. Jadi anak-anak diminta, saya sudah men-sharekan kembali soal evaluasi di grup WhatsApp. Coba perhatikan di grup anak-anak. Sudah lihat? Sudah? Siti sudah?
Sudah, Pak. Sudah, baik. Vero? Dan mengerjakan soal evaluasinya sekarang. Ya, waktu sudah selesai. Silakan anak-anak untuk mengirimkan LKPD soal evaluasi baik dalam bentuk foto ataupun yang saya beritahukan sebelumnya itu. Kalian kalau ada yang punya laptop silakan diketik. Nanti dikirim Japri ya, jangan di grup Japri karena saya akan melakukan penilaian. Itu ya anak, jangan lupa tuliskan nama kalian supaya saya tahu, oh ini dari Alfris, ini dari Mehdi. Ya anak-anak ya. Bisa? Halo? Bisa, Pak. Bisa Pak. Baik. Anak-anak, pembelajaran kita hari ini sudah sampai di sini. Masih ada pembelajaran lebih lanjut lagi nanti, tapi saya mau bertanya dulu. Menyangkut pembelajaran kita hari ini, apakah anak-anak mengalami kendala atau mengalami hambatan ketika dalam menentukan ide pokok ataupun dalam menyampaikan atau menganalisis bagaimana penerapan sila Pancasila yang kelima dalam kehidupan sehari-hari terkait merawat taman atau kebun sekolah? Bagaimana anak-anak? Tidak, Pak. Sudah Tidak ada paham? kendala, Pak. Tidak ada kendala? Sudah, Pak. Oke, ya itu ya anak-anak. Nanti mungkin anak-anak masih mengingat bahwa ada pun simbol-simbol dari Pancasila itu kalau kita lihat itu bintang yang pertama itu bagaimana kita merasa bersyukur atas kodrat Tuhan yang sungguh luar biasa untuk kita. Jadi yang kedua rantai hidup manusia yang adil dan beradab, bagaimana dalam kehidupan kita sehari-hari berkaitan dengan rasa adil. Terus yang ketiga itu pohon beringin itu menyangkut persatuan. Adapun wujud penerapan dari pohon beringin ini, bagaimana rasa penerapan kita dalam kehidupan hari untuk mengikuti upacara bendera, melaksanakan rasa cinta dan bangga menjadi warga negara Indonesia, menyanyikan lagu-lagu nasional yang seperti kita nyanyikan sebelumnya. Terus kepala banteng itu menyangkut kerakyatan, itu seperti yang kalau kita misalkan melakukan diskusi ataupun dalam pemilihan ketua kelas, jadi dilakukan secara demokrasi. Dan yang kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, padi dan kapas. Itu bagaimana kita memelihara lingkungan, bagaimana melakukan penghijauan, tidak membuang sampah sembarangan, dan juga selalu melakukan hal yang terbaik bagi sesama. Begitu juga dalam hal menemukan ide pokok, karena biasanya juga bahwa ide pokok itu diletak di mana anak-anak? Halo anak-anak, di mana? Ya, Pak. Di awal paragraf. Di awal paragraf. Awal atau di akhir paragraf, Pak? Akhir paragraf. Ya, kalau di awal itu biasa disebut sebagai paragraf apa, Miti? Biasa kalau Deduktif. di awal itu deduktif. Deduktif. Kalau biasanya letaknya di akhir, itu paragraf apa? Paragraf induktif. Induktif. Di awal dan di akhir, ternyata Paragraf aturan. begitu ya anak-anak. Mantap, luar biasa. Ternyata tidak sia-sia dari pembelajaran 1, 2, 3, 4, 5. Anak-anak sungguh luar biasa. Bahkan dari kelas 4 juga ya anak-anak ini ada juga materinya, kelas 5 juga. Jadi terima kasih kalian masih ingat bagaimana dalam menentukan ide pokok itu. Jadi anak-anak, untuk mengakhiri kegiatan kita pada siang hari ini, kita tutup dengan doa. Jadi kepada kepada Elfrida. Ya, Elfrida untuk memimpin doa penutup. Silakan Elfrida. Baik, Pak. Teman-teman, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Sampai selama-lamanya. Selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke. Mari
kita berikan aplaus kepada Pak Evaldus dulu. Baik, terima kasih guru pendamping. Kesempatan saya berikan. Ya, baik. Terima kasih Pak Paulus. Izin Mak Ros, kita sepakati saja Mak, untuk review ini kita mulai dari teman sejawat dulu, kemudian baru kita ke guru Pamong, mungkin terakhir di saya. Seperti itu Pak Paulus. Izin Mak Ros. Kita mulai ya, kita awali dari teman sejawat dulu, kemudian baru kita di guru Pamong, terakhir saya. Ya, okay. Silakan Pak Paulus. Baik, terima kasih Bapak dosen. Baik teman-teman, yang untuk memberikan penilaian dari teman sejawat, mungkin yang sudah ditugaskan untuk penilaian Pak Evaldus, kesempatan saya berikan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Yang pertama, selamat siang Bapak dosen, selamat siang Mama Ros yang baru bertemu. Selamat siang juga teman-teman. Kita memberikan aplaus kepada Pak Evaldus. Terima kasih banyak sudah melakukan peer teaching-nya dengan sangat baik. Baik, yang pertama, untuk kegiatan pendahuluannya, mulai dari memberikan salam, mengajak siswa berdoa, sampai di kegiatan tujuan pembelajaran itu sudah sesuai dengan apa yang dirancang oleh Pak Evaldus di dalam rancangan pembelajaran. Itu untuk pendahuluan. Yang kedua, pada kegiatan inti juga sudah sesuai dengan apa yang dirancang dalam pembelajaran pada kegiatan inti. Dimulai dari kegiatan awal yang dimulai dari Pak gurunya mengirim teks melalui WhatsApp dan ditampilkan atau ditayangkan itu di dalam PowerPoint. Itu sudah pas. Terus menampilkan gambar juga beserta dia punya teks bacaan. Selanjutnya juga guru juga memberikan kesempatan untuk mengerjakan LKPD dengan sedikit waktu, walaupun melalui Zoom meeting-nya. Terus yang berikut, Pak Evaldus juga sudah mengirimkan soal-soal evaluasi, walaupun hanya melalui Zoom meeting. Itu kegiatan intinya itu sudah sangat sesuai dengan apa yang sudah dirancang oleh Pak Paulus. Yang berikut, pada kegiatan penutupnya juga, Pak Evaldus sudah meminta tadi itu siswa untuk melakukan atau membuat kesimpulan atau rangkuman hasil belajar selama proses kegiatan belajar berlangsung. Tanya jawab juga tadi sudah terjadi pada kegiatan penutup, dan juga penilaian juga, serta memberi kesempatan kepada siswa yang tidak mengerti atau yang sudah mengerti. Itu masukan dari saya. Sekali lagi saya berikan aplaus kepada Pak Eval yang sudah melaksanakan peer teaching hari ini dengan sangat baik dan sudah mengikuti semua apa yang sudah dirancang dalam kegiatan pembelajaran. Sekian dari saya, terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ibu Veronica yang sudah memberikan support dan juga masukan serta saran kepada Pak Evaldus sebagai penilaian dari teman sejawat. Yang berikutnya, teman yang kedua untuk menilai, silakan. Setelah Ibu Veronica. Halo. Halo. Ibu Veronica. Halo? Bisa dengar suara saya kan? Bisa, Pak. Kalau tidak salah kan 2 orang kan yang untuk tim penilai dari teman sejawat. Satu saja Pak Guru, nanti dari... Satu saja Pak Paulus. Satu saja. Oh iya. Ya, dan selanjutnya langsung ke guru Pamong. Oh ya. Saya di baik. terakhir.
Ya, Siap. silakan lanjutkan. Ya, Mama Rosa silakan untuk menilai, memberikan masukan saran kepada Pak Evalus yang sudah melakukan play teaching tadi. Kepada Ibu, kesempatan. Lihat yang di awal yang waktu menyanyi itu, yang pembukaan tadi. Kalau saran saya, kalau daring sebaiknya mungkin Pak bisa bilang apa, kita dengarkan lagu saja, karena kalau daring Pak suruh seperti tadi kita sendiri bisa lihat, begitu suruh bilang semua berdiri dan menyanyi, akhirnya terjadi ribut, karena maksudnya pasti anak-anak juga akan rasa lucu dan rasa ini kemana daring baru buat begini. Jadi mungkin nanti Pak bilang kita dengarkan lagu apa seperti begitu, tapi kita jangan menyanyi, karena daring kadang-kadang kan suara tuh kan jaringan tidak bagus. Jadi tadi seperti kita dengar juga, ada yang sudah duluan, ada yang belum, ada yang jadi itu yang. Nah, kalau saya hanya itu, tapi semuanya bagus. Saya juga belajar itu karena ada screenshot, ada presentasi itu. Itu kan kita sekarang semua harus belajar begitu. Tapi teman-teman harus bersyukur bahwa dengan PPG ini teman-teman ada dapat materi, yaitu belajar membuat seperti yang tadi teman Ewaldus sudah mengajar itu. Itu kami yang guru pamong juga kami belajar dari situ. Bagaimana membuat seperti tadi teman Ewaldus buat itu. Jadi saran saya itu nanti jangan buat menyanyi, karena itu nanti akan kayak ribut begitu. Anak jadi rasa lucu seperti tadi kita. Tapi semuanya bagus sekali. Itu tetap dipertahankan sampai nanti ujian. Terima kasih Pak. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Mama Rosaria yang sudah memberikan dukungan penuh kepada Pak Evalus dan juga bisa membangkitkan semangat untuk kita yang lain yang nantinya akan berlaga di play teaching ini. Dan satu koreksi dari Mama tadi bahwa lagunya mungkin ditayangkan saja atau dibunyikan saja, kita mengamati. Ya, itu hanya masukan. Tapi untuk yang lain, Pak Evalus luar biasa. Baik, yang terakhir masukan dari Bapak dosen kepada Pak Adam, kesempatan saya silakan. Ya, baik teman-teman, Bapak Ibu, terima kasih Ibu Ros, Mak Ros sudah memberi masukan yang cukup luar biasa. Terima kasih juga Ibu Vero, poin-poinnya kontras disampaikan dengan bagus, dengan jelas, dan harap ini bisa dijadikan sebagai masukan yang konstruktif untuk teman-teman semua. Kita ini namanya baru pembukaan, tidak masalah. Mungkin dengan masukan seperti ini, nanti teman-teman yang lain bisa mencontoh, melihat, dan membenahi perlahan. Oke, ada beberapa hal yang saya sampaikan. Kalau kita lihat di RPP, sebenarnya Pak Evalus ini harusnya menayangkan video. Benar seperti apa yang disampaikan oleh Maros. Jadi kalau kita lihat kesesuaian langkah antara RPP dengan apa yang dilakukan Pak Evalus, sesungguhnya tidak ada kegiatan menyanyi di sana. Jadi memang sebenar sekali tepat yang disampaikan oleh Maros bahwa tidak ada kegiatan menyanyi. Karena di sana siswa hanya diberi kesempatan untuk mengamati video melalui link yang sudah dikirimkan ke WhatsApp group. Kalau tidak salah ada linknya, saya lihat di tujuan pembelajaran itu ada, kemudian di langkah pembelajaran juga saya temukan ada di sana linknya. Jadi harusnya Pak Evalus untuk kegiatan menyanyinya tidak usah saja, kemudian tinggal ditayangkan, atau kalau siswa ditanya sudah mengamati videonya, berarti sudah langsung masuk ke poin pembelajarannya. Tidak usah ada kegiatan menyanyi. Sama juga dengan yang Maros sudah sampaikan bahwa memang ketika kita menyanyi bersama-sama dalam satu link yang sama seperti ini, wah ini kedengarannya seperti kita ada paduan suara juga mungkin masih lebih bagus ya, karena ritme timingnya masih tepat. Tapi ini ada yang sudah duluan, ada yang dari belakang. Jadi kegiatan-kegiatan seperti itu mungkin nanti teman-teman bisa skip saja. Kita semua tahu kok. Kita semua paham bahwa seandainya dalam kelas real atau kelas yang klasikal mungkin akan lebih bagus. Tapi karena ini kelas kita daring, jadi hal-hal seperti itu mungkin teman-teman bisa skip saja. Skip, lewati saja. Untuk poin yang berikut mungkin ya doa juga ya. Doa juga teman-teman bisa skip saja langkah-langkah. Jadi ada langkah-langkah yang perlu di-skip, skip saja, tidak perlu dilakukan, sehingga tidak menyita waktu dan tidak terkesan seperti
kita mengada-ngada, teman. Terus terang saya tidak mengomentar banyak, tapi poin-poinnya itu. Jadi supaya menghindar itu kita harus perhatikan teman-teman. Jadi mungkin kita lebih etis dalam komunikasinya biar lebih tidak terkesan seperti kita memperlakukan teman-teman kita semena-mena. Itu yang poin-poinnya dari saya. Bisa poin-poin yang seperti itu bisa kita skip saja, lompat. Kita semua juga tahu bahwa dalam pelaksanaan real tidak seperti itu. Tentu akan lebih langkah-langkahnya akan kita jalankan semua, tapi untuk khusus kita peer teaching di sini mungkin ada poin-poin yang teman-teman rasa seperti apa bisa dilompati saja ya, biar tidak memakan waktu. Selain itu kemudian kita tidak terkesan seperti mengada-ngada juga. Oke, tapi overall Pak Evalus sudah cukup luar biasa. Sekali lagi kita aplaus untuk Pak Evalus. Oke, teman-teman semua, kesempatan selanjutnya saya kembalikan ke Pak Paulus. Baik, terima kasih Pak Adam yang sudah memberikan masukan saran kepada